tentang Roh Kudus. Arti sebuah kuasa, tentang kuasa. Tentang saudara? Nah, biasanya saya khotbah tentang setan. Tapi hari ini saya tentang Roh Kudus. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan setan. Sebelum saya bertobat, waktu itu kakek nenek guru saya, buyut saya mencari penerus untuk menggantikan dia sebagai seorang dukun. Waktu itu cucu cicit semua dipanggil. Waktu itu ditanya satu-satu. Ada yang ingin jadi kapten, ada yang jadi pilot, ada yang ingin jadi tentara, polisi. Nah, pas giliran saya ditanya sama kakek buyut saya, kamu ingin jadi apa dan minta jadi apa? Saya ngomong sama guru kakek saya minta sakti dan kuasa. Langsung guru saya berkata, berarti kamu memang ditakdirkan untuk punya kesaktian dan kuasa. Kamu terpilih oleh sang takdir untuk menjadi penerus. Waktu itu saya ditanya ulang lagi, kenapa kamu pilih itu? Karena saya tahu kakek tidak ada duit. Nah, langsung, kalau kamu ingin tahu kekuatan tentang kuasa, baiklah akan kutunjukkan. Langsung dia baca mantra, ting hilang, ting hilang, ting hilang. Langsung saya berpikir, wah kalau ini punya ilmu menghilang gini, naik bis gratis ini. Nah, langsung dia ngomong, kamu ingin kuasa, tunjukkan kuasa itu. Langsung dia baca mantra, langsung pukul itu, tak, batu hancur. Wah itu saya ngomong sama kakek saya, aku mau untuk belajar itu. Tapi kamu ingin belajar kuasa dan kekuatan kuasa, kamu harus menjadi yang paling menderita dari semua yang menderita. Wow, usia 9 tahun, saya dilatih, tidak makan, tidak minum, 7 hari 7 malam, untung tidak mati. Saya itu suruh puasa, suruh belajar bela diri, kekuatan mistik, berbagai ilmu, saya pelajarin semua. Ilmu santet, ilmu kebal, berbagai macam mantra. Sehingga sebelum saya bertobat, saya tidak pernah bayar bis dan angkot. Nah, setelah bertobat baru bayar. Nah, setelah saya memiliki semua kekuatan kesaktian itu, suatu hari guru saya ngomong, kamu boleh keluar dari tempat ini, karena aku akan meninggal. Tapi ingat, kalau kamu keluar dari tempat ini, karena kamu punya kuasa, maka kehormatan, kekayaan, nama besar menyertaimu. Kalau kamu punya kuasa, punya segalanya. Sehingga waktu saya keluar dari pertapaan guru saya, pikiran saya satu, cari nama besar dulu. Katanya ada dukun sakti, tak datengin, tak tunjukkan aji panglemunan, ting menghilang. Dukunnya bingung, menghilang di mana anak ini? Malah dukunnya jadi murid saya. Wah, berbagai pertarungan terus saya alami. Dukun-dukun apa saya sikat, kalah semua. Setelah kalah semua, Pulau Jawa saya kalahkan dukun-dukun berbagai aliran. Akhirnya setelah mengalahkan dukun, nyoba pendeta. Wah, dukun sudah, sekarang nyoba pendeta. Pas giliran pendeta adalah pendeta gemuk Gilbert Lumaindong. Saya santet, sikat, malah saya yang kalah. Saya kalah sama Gilbert, hilang ingatan, gila 1 tahun. Nah, saya itu ditemui Yesus sendiri. Tuhan Yesus menemui saya sembuh seketika. Dan pada waktu saya bertobat, yang pertama kali saya cari adalah satu, kuasa. Apa saudara? Kuasa. Sehingga yang pertama kali saya cari, begitu saya bertobat, satu hal yang saya cari, kuasa. Mari kita buka Alkitab kita saat ini, di dalam Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 6 sampai dengan ke-11. Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 6 sampai dengan ke-11. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka.
Allah didirikan di muka bumi ini berdasarkan 12 rasul. Dan 12 rasul ini pun bukanlah orang profesor, doktor, kaburator, botak, bocor. Tapi 12 orang miskin. 12 orang miskin. 12 orang bukan keluarga bangsawan. Bukan keluarga kerajaan. Mereka hanya 12 orang miskin. Nelayan, pemungut cukai. Dan mereka bukan siapa-siapa. Bukan kalangan terpelajar. Mereka adalah para nelayan di sekitar danau Galilea. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka ikut Yesus, yang mereka inginkan terjadi perubahan nasib atas hidup mereka. Yang diharapkan Petrus menjadi menteri. Yudas jadi menteri. Semua ingin jadi pejabat semua. Kenapa? 12 orang miskin. Dan apa yang terjadi? Dan 12 orang miskin ini pun adalah 12 orang gagal. Yang pertama adalah Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Kedua, Yudas berkhianat menjual Yesus. Dan 10 rasulnya, waktu Yesus ditangkap, lari kabur semua. Artinya apa? 12 tidak ada yang benar, betul? 12 orang yang gagal. Pada waktu Yesus disalib, mereka putus asa, mereka putus pengharapan. Pada waktu Yesus bangkit, mereka punya pengharapan. Dan pada waktu Yesus menampakkan diri dan mau naik ke surga, mereka tetap bertanya, Tuhan, kapan kau memulihkan Israel? Artinya apa? Kapan kau jadi raja? Karena yang diharapkan adalah apa? Mereka menjadi para menteri. Tapi Yesus berkata, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Tapi yang perlu engkau tahu, kalau kuasa itu atas kamu, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yudas mati bunuh diri, diganti oleh Matias. Dan apa yang terjadi? Mereka memuji menyembah Tuhan. Waktu mereka memuji Tuhan, Roh Kudus turun ke atas mereka. Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali, diubah hidupnya. Sekali khotbah, 3.000 orang bertobat. Dan Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, seluruh dunia. Di manakah ujung bumi? Papua. Itu ujung bumi itu Papua itu, saudara. Maka ikan banyak di Papua, ujung bumi. Ingat, dan 12 orang gagal ini hidupnya dirubah Tuhan. Dan ingat, menggoncang seluruh dunia. Dan mereka terkenal sepanjang sejarah selama 2000 tahun. Untuk menjadi terkenal 100 tahun itu susah, betul? Ini sampai 2000 tahun. Dan kisah tentang mereka, bagaimana mereka dirubah, sampai sekarang masih terdengar. Artinya apa? Bahwa mereka diubah oleh kuasa itu. Pada waktu saya bertobat percaya Tuhan Yesus, yang pertama kali saya cari adalah kuasa. Kenapa? Karena saya tahu tanpa kuasa hidup saya tidak berubah. Saya di kelas paling goblok. Sewaktu pelajaran sekolah Alkitab, yaitu homiletik, hermeneutik, tentang teknik berkhotbah, guru saya sekolah berkata, Daud, kamu khotbah bagus sekali, alangkah baiknya kalau tidak khotbah. Semua alat musik bisa pegang, tidak bisa main. Nah, waktu mimpin pujian penyembahan, waktu itu guru saya gini, Daud, semua murid kayak saya, yang paling suara hancur itu kamu. Waduh, siapa tahu nyanyi enggak bisa, khotbah enggak bisa, mungkin masih ada peluang satu, ngajar sekolah minggu. Saya ngajar sekolah minggu, bubar. Langsung saya bingung, ini mau jadi apa? Khotbah enggak bisa, nyanyi enggak bisa, semua enggak bisa. Padahal menjelang ada hari Pentakosta, satu yang saya cari, kuasa yang pernah mengalahkan saya dulu, yaitu kuasa Roh Kudus. Waktu itu saya tanya sama kawan-kawan saya sekolah Alkitab, bagaimana supaya dipenuhi oleh Roh Kudus? Langsung mereka cerita,
Roh Kudus adalah sumber dari 9 karunia. Kalau Roh Kudus itu memenuhi hidup kamu, maka 9 karunia itu ada di dalam diri kita. Yaitu apa? Karena sumber dari segala karunia itu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kamu, maka 9 karunia itu ada dalam diri kamu pula. Tapi kunci untuk mengaktifkan karunia itu adalah dengan tanda mula-mula dipenuhi Roh Kudus, yaitu bahasa roh, baptisan Roh Kudus. Kamu harus mengalami kepenuhan Roh Kudus sampai kamu mengalami bahasa roh untuk mengaktifkan semua karunia. Kalau kamu mau ikut kami, saya ikut mereka. Waktu saya ikut mereka, mereka memuji menyembah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Mereka keras sekali nyanyinya. Tiba-tiba ada bunyi ledakan. Duar. Teman saya berkata, Roh Kudus datang. Sembah dia, wah dia bingung. Haleluya, haleluya. Tiba-tiba lagi, duar, kok 2 kali? Di Alkitab sekali ya. Ini 2 kali. Wah saya penasaran itu. Saya buka mata. Nggak taunya tetangga tempat sekolah teriak-teriak lempar batu bata. Wah saya kecewa sekali tuh. Udah. Turun dari situ. Gimana? Batu bata yang datang. Daud, kamu kurang rindu. Gimana anda rindu sampai dilempar batu bata? Ikut kami. Wah saya ikut lagi. Haleluya, haleluya. Tiba-tiba ada cahaya terang. Saya ngomong sama teman saya lagi. Ada cahaya terang. Wah itu kemuliaan Tuhan. Sembah dia. Saya bingung. Haleluya, haleluya. Kok 1 jam terang terus? Saya buka mata. Tak lihat. Teman saya sekolah Alkitab cekikian. Bawa lampu senter besar diginiin. Waduh. Waduh, bingung saya. Saya ngomong sama mereka, gimana? Mereka ngomong lagi, kamu kurang kudus. Kurang rindu. Gimana kurang rindu? Kena lampu senter juga. Ini lagi, kamu doa. Doanya seperti ini. Haleluya Yesus. Lawat. Curahkan. Nyatakan. Doa ngecek. Tak lakukan itu sampai ke seleo. Langsung mereka ngomong lagi. Gimana ini sampai ke seleo? Belum ada apa-apa. Wah gini aja. Kalau Roh Kudus datang. Itu seperti aliran listrik. Mak greng, greng, greng. Loh kalau aliran listrik mudah aja. Tinggal colok aja. Greng. Waduh. Bingung saya. Akhirnya saya ambil keputusan sendiri. Setelah lewat 10 hari Pentakosta. Tidak ada apa-apa. Saya cari Tuhan sendiri. Saya doa, kuncinya 1, rindu. Saudara, saya cari Tuhan. Karena saya tahu yang bisa mengubah hidup saya. Hanya Roh Kudus. Yang bisa mengubah hidup para rasul adalah Roh Kudus. Saya mulai menyembah Tuhan, saya sembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, saya sembah Tuhan. Tiba-tiba atap hilang. Syak, ada suara. Daud, 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 Daud. Langsung saya buka mata. Kenapa buka mata? Karena di tempat saya sekolah Alkitab banyak yang ngerjain. Kalau ada anak yang baru bertobat, datang. Tuhan ampuni dosaku. Temannya di belakang berkata apa? Sudah ku ampuni anakku. Gitu. Karena di tempat sekolah Alkitab itu, yang bertobat ada, yang belum bertobat banyak. Kumpul jadi satu. Makanya kalau doa makan, serahin saya pasti cepat. Kenapa? Pengalaman. Waktu doa makan di sekolah, haleluya Yesus, oh terima kasih. Buka mata hilang semua, saudara. Waduh. Nah, di situ saudara. Saya buka mata. Suara apa ini? Saya lihat jendela, lihat semua. Buka mata gini. Daud, 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 Daud. Jutaan manusia menantimu. Engkau akan berkhotbah. Tuhan, kalau engkau ini bicara, saya buka mata. Wah sadar saya, itu Tuhan benar. Saudara. Bukan lampu senter lagi. Saudara. Atap hilang. Saudara. Daud, Daud, Daud. Jutaan manusia menantimu berkhotbah. Tuhan, aku tidak bisa khotbah. Aku nyanyi tidak bisa. Khotbah tidak bisa. Di kelas paling goblok. Gimana ya Tuhan?
Tuhan bicara sama saya, aku tidak cari orang pandai dan tidak cari orang bodoh. Tapi aku mencari orang yang mau untuk kupakai. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, daripada tidak ada yang pakai aku, pakailah. Bangkit berdiri. Tiba-tiba ada saya aliran listrik, swas. Mulut saya, bahasa roh, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Kalau kita kepenuhan Roh Kudus, pikiran ini sadar. Pak, kalau enggak sadar gimana? Kesurupan. Dipenuhi Roh Kudus itu sadar. Wah, tangan saya gerak. Di situ ada api yang menyala dalam diri saya. Api yang menyala. Langsung gerak ini. Wah, itu saya penuh Roh Kudus. Saya keluar dari ruangan itu. Setelah dipenuhi Roh Kudus bingung. Cara ngalirkannya gimana? Langsung saya konseling sama teman saya sekolah Alkitab. Gimana supaya kuasa itu bekerja? Langsung dia ngomong gini. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kamu, maka 9 karunia itu ada dalam diri kamu pula. Untuk menanti, untuk diaktifkan. Dan cara mengaktifkannya yaitu kamu harus melangkah. Melangkah gimana? Kamu tahu keran air. Kalau keran air ini baru, tidak pernah dipakai bertahun-tahun. Waktu dibuka, mampet, macet. Tapi kalau keran air itu digunakan setiap hari. Waktu dibuka, langsung deras. Demikian kuasa itu. Kamu harus melangkah dulu. Kamu ingin apa? Saya ingin melihat mukjizat kesembuhan. Mudah itu. Cari orang sakit. Di mana? Rumah sakit. Waduh. Saya cari rumah sakit Panti Kosala, Solo. Saya langsung berpikir. Pertama kali belajar. Cari yang ringan-ringan dulu. Sakit ambeien. Panti Kosala. Ada Abdul Tholib, wah, Siti Aminah, waduh, banyak yang tidak seiman. Yang seiman aja susah, apalagi tidak seiman. Ada yang Kristen. Tak datangin saudara. Anda percaya Yesus? Percaya. Sembuh? Sembuh. Sakit apa Anda? Saya sakit tipes kronis komplikasi. Hah? Dokter berkata tidak boleh duduk dan tidak boleh berdiri. Karena virusnya itu menggerogoti usus tipis. Kalau berdiri duduk rontok. Langsung saya doa dalam hati. Tuhan, ngapain percobaan pertama berat banget. Waduh. Anda percaya Yesus? Percaya. Yuk kita doa. Doa. Langsung saya bahasa roh. Gerak-gerak badan semua. Maka saya tahu kalau doa goyang-goyang itu tanda tidak yakin. Kenapa? Supaya supaya yakin. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Daud, suruh dia bangkit, berdiri, lompat. Hah? Langsung saya ngomong gini, Tuhan, ini suaramu atau bukan ini? Ini kalau bukan habis didoain mati masuk penjara. Jadi belum praktek udah mati, masuk penjara dulu ini. Orangnya udah mati dulu. Didoain mati gimana? Saya bingung. Kalau saya tidak melangkah, kuasa itu tidak bekerja. Tapi kalau melangkah, kalau sembuh, kalau masuk penjara gimana? Saya ambil keputusan. Ya udahlah, kalau mau masuk ke penjara nasib udah. Saya doa. Anda percaya Yesus sembuh? Waduh, yang doain aja takut gimana lah? Tak bangkit, tak suruh berdiri, tak lempar. Saya dalam hati saya, oh Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Dia berdiri, enggak mati, sembuh. Langsung dokter datang, perawat datang, cek sembuh. Langsung saya lihat tangan saya. Wah, sakti nih. Wah, pertama itu, wah. Ada orang mati. Mau dibawa ke kamar mayat. Tak lihat. Wah, iman belum nyampe, darah. Yang hidup aja susah, apalagi yang mati. Wah, dari itu saya mulai doain orang sakit. Banyak yang sembuh. Lumpuh berjalan, banyak yang sembuh. Nah, saya tanya sama teman saya lagi. Gimana?
supaya karunia membedakan roh bekerja. Karunia nubuatan bekerja. Karunia penglihatan bekerja. Kawan saya ngomong gini, itu mudah. Kamu pelayanan pelepasan. Kamu kan khotbah kurang bisa. Nah, kalau khotbah saya kurang bisa. Nyanyi hancur. Ada satu bidang yang orang takut, yaitu apa? Pelepasan setan. Pengusiran setan. Ini yang paling orang takut. Ya udah, saya ngambil ini aja yang orang jarang ngambil. Wah, ini aja lah. Nah, bagaimana caranya? Mudah. Cari orang kerasukan. Wah, ini yang susah, Dara. Karena apa? Nunggu setannya masuk kemana kan? Wah, nyari orang kerasukan lebih susah, Dara. Langsung saya pikir, oh ya, tempat KKR. Saya duduk di belakang. Nunggu apa? Orang kerasukan. Dari belakang begitu ada yang kerasukan, langsung saya datang. Dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Panitianya bingung, ini orang dari mana nyelonong. Nyelonong mana nih? Dan apa yang terjadi? Wah, waktu pertama saya ngusir setan, enggak lihat apa-apa. Enggak ada reaksi apa-apa. Pertama. Kedua, enggak ada reaksi apa-apa. Orangnya sadar gitu aja, biasa aja. Kedua, enggak lihat apa-apa. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Waktu yang kedelapan. Tiba-tiba mata saya, lihat langsung. Jimat-jimat ada di dompet orang. Oh ini, ada yang sakit ini, ada ini. Langsung mata saya lihat, setan. Di mana ini? Tek, 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 tek. Wah, baru karunia itu bekerja pada waktu ke-8. Di situ saya mulai ngerti, kuasa itu bekerja kalau kita harus melangkah. Amin. Harus apa, Dara? Melangkah. Di situ saya mulai doain orang-orang sakit. Pengusiran setan. Dan apa yang terjadi? Kuasa itu bukan hanya mengubah hidup saya dan saudara, tapi juga mengubah nasib saudara dan memberikan masa depan. Apa yang terjadi? Setelah saya doain banyak, tiba-tiba saya dipanggil guru saya sekolah Alkitab, rektor. Daud, ada apa Pak Pontas? Sebenarnya kamu tidak lulus. Hah? Tetapi kalau tidak diluluskan, muridnya tinggal 4. Karena anugerah keselamatan dan belas kasihanku, engkau kunyatakan lulus. Tapi ada satu syarat, kamu tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Kenapa Pak Pontas? Karena di antara muridku seumur hidupku belum ada yang segoblok kamu. Waduh, saya diwisuda, senang sekali bisa lulus. Ranking 4, murid tinggal 4. Itu keselamatan bener tuh. Ranking 4, murid tinggal berapa, Dara? Tinggal 4. Dan apa yang terjadi? Waktu saya masih ingat itu. Saya diwisuda. Waktu saya diwisuda, papa saya tidak datang. Mama saya tidak datang. Adik saya tidak datang. Saya pulang naik angkot. Sampai di rumah, papa saya dipecat, adik saya dipecat, kakak saya dipecat, 1 hari dipecat rame-rame. Lulus sekolah kita dapat hadiah itu, saudara. Mereka pada stres semua. Saya langsung berpikir, kalau saya ikut stres, satu keluarga gila. Harus ada satu yang normal, betul? Langsung saya bangkit. Saya percaya kuasa itu menyertai bukan hanya di pelayanan, tapi bisa mengubah nasib seseorang, memberikan masa depan. Langsung saya doa, kalau saudara ada masalah atau tantangan berat apapun dalam hidup saudara, langkah yang pertama, cari Tuhan. Saya cari Tuhan, saya sembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, saya sembah Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, Daud, ada apa Tuhan? Apa yang di tanganmu lakukan dengan setia. Ada plastik bekas gula di tangan saya. Tuhan, apakah aku mau jadi pemulung? Mantan paranormal dukun sakti bertobat jadi pemulung. Dan Tuhan bicara sama saya.
dengan tanda salib inilah kamu akan menang. Langsung saya ambil plastik itu, saya nemuin mama saya. Mama, saya mau kerja plastik. Nah ini plastiknya, Tuhan tunjukin ke saya. Ini bekas gula no gitu. Nah, ini ada uang 100.000. Kalau kamu berhasil, berarti Tuhan menyertai kamu. Kalau gagal, modal terakhir. Di antara anak mama, kamu yang paling goblok. Gitu. Di sekolah pun juga pupuk bawang. Saya sampai detik ini tidak bisa matematika, tapi uang ngerti. Saya tidak bisa matematika, tapi uang apa ngerti. Gara-garanya apa? Saya itu sebelum bertobat tidak pernah belajar, tapi ngambil pikiran guru-guru, langsung jawaban di telapak tangan. Setelah bertobat ilmunya hilang. Makanya sekarang porogapit sama pembagian saya tidak bisa. Taunya satu, duit ngerti. Dan apa terjadi? Ini tak kasih uang 100.000. Kalau memang berhasil, Tuhan menyertai kamu. Mah, aku perlu sepeda motor. Ini ada sepeda motor. Tapi ingat, kreditannya ndak bisa bayar kita. Kamu yang nerusin. Loh mah, 100.000 suruh nyicil kendaraan juga gimana? 100.000 tak belikan plastik. Di balong, plastik kilap. Saya beli satu sak, 25 kilo. Langsung saya berlutut. Ingat, sesuatu yang dilandaskan dengan kekuatan doa, itu ada kuasa. Itu gunanya kita kepenuhan Roh Kudus. Saya pegang plastik itu, bekas gula itu, doain. Saya datang ke gereja, saya berdoa. Saya naik motor. Saya masih ingat itu motor itu. Naik motor Alfa. Alfa yang zaman dulu kayak butut itu, saudara. Nah, saya kelilingan plastik, saudara. Tiba-tiba Roh Kudus memberitahu saya, kamu jualan di pasar ini, belok gang sini. Tak ikutin, saudara. Satu-satu gitu. Itu dari omset 25 kilo, untung 3.000, 5.000. Naik jadi 50 kilo. Naik jadi 1 kintal. Naik jadi setengah ton. Naik jadi 1 ton, 2 ton, 3 ton, puluhan ton. Sampai jadi pabrik. Dari saya lahir sampai sekarang saya umur 42, saya tidak pernah utang bank. Saudara boleh cek bank seluruh dunia tentang saya, pasti seputih salju. Saya tidak ada utang bank, seumur hidup saya tidak pernah utang bank ya, tidak pernah. Terus jadi pabrik. Di situ saya mulai doa. Nah, setelah itu saya kendor pelayanan. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan, penting dukung pelayanan aja. Karena jadi pendeta itu banyak proyek thank you. Proyek terima kasih. Capek-capek doain dalam nama Yesus. Pulang, angkot, bis, bayar sendiri. Banyak thank you aja. Waduh susah sekali jadi hamba Tuhan. Saya udahlah, saya mau bantu pelayanan aja sama bisnis. Tiba-tiba saya ditelepon. Daud, haleluya. Gilbert ini. Daud, saya dengar kamu bisnis plastik sukses ya kawan. Hahaha gitu lah. Saya takut satu dikirim sekolah lagi dah. Daud, kamu harus pelayanan. Tuhan memanggil kamu. Iya Pak Gilbert, kamu ke Jakarta ya? Baik Pak Gilbert. Ya, ke Jakarta. Langsung Gilbert ngomong saya, haleluya. Kamu kesaksian ya kawan? Iya. Kamu pelayanan. Waduh Pak Gilbert, bingung saya Pak Gilbert. Pabrik saya gimana Pak Gilbert? Karena pabrik plastik itu 3 shift, 24 jam. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu libur, waduh rugi adalah. Kenapa rugi? Listriknya adalah. Bisa ada afalnya adalah. Waduh gimana nih? Ini 24 jam, 3 shift gini-gini. Saya pikir-pikir gimana ini? Nah langsung gini, kawan, Tuhan manggil kamu, sudah memberkati kamu. Ingat, kalau Tuhan marah, semua habis. Wah iya benar juga. Waduh benar juga. Waduh
Saya pikir-pikir, saya lihat pabrik ada rumah waletnya, waletnya udah tinggal panen. Plastiknya gini. Aduh. Saya doa lagi, Tuhan, Engkau yang memanggil aku, Engkau yang memberkati. Tuhan, saat ini aku mau mendengar Engkau, Roh Kudus pimpin saya. Ingat, itu mengubah nasib seseorang. Tuhan bicara sama saya, jual pabriknya, dan uangnya belikan tanah semua. Nanti akan kutunjukkan satu tempat, tanah yang harus engkau beli. Saya doa, baik Tuhan. Pabrik saya jual. Ngelepasin pabrik hati susah juga, saudara. Kenapa? Omset. Pabrik, saudara. Saya jual. Dapat uang cash. Susah tidur juga. Karena apa? Saya kan tidak pernah urusan dengan bank. Kalau nanti tak titipkan bank, banknya bangkrut gimana? Jadi bingung, megang duit bingung, tidak megang tambah bingung. Waduh. Saya doa, Tuhan tunjukkan. Aku ingin tahu apa yang harus aku lakukan. Tuhan beritahu saya, belilah tanah di lokasi ini. Pinggir kota Solo, pinggir jalan semua. Dan ingat, dengan tanda ini kau akan menang. Saya lihat lokasinya. Ya ampun saudara, lokasinya banyak setannya, banyak rampok. Pinggir, ya ampun, yang adanya apa? Kandang ayam sama kandang kerbau. Pinggir kota. Saudara. Saya doa lagi, Tuhan, Engkau salah berfirman enggak ya? Ini uang satu-satunya saya kerja plastik. Berapa tahun ini? Gimana ini? Tapi kalau ini perintah Tuhan harus saya lakukan. Langsung pinggir jalan semua saya beli. Tuhan beritahu saya, jangan di atas 1.500, tapi di bawah 1.500. Pinggir jalan semua kamu beli. Saya beli pinggir-pinggir jalan. 1.500, 1.000 meter tak beli. Tidak banyak, waktu itu saya beli ada 30 sertifikat. Pabrik jual tanah semua. Setelah jual tanah itu semua, saya doa lagi, Tuhan, aku udah ngikutin petunjukmu. Itu tempat saudara, ya ampun setannya banyak banget. Setiap malam ada pohon bambu, setan ini, lari itu orang saudara. Ada lagi di pohon sawo, krocok. Gendruwo kencing, lari semua. Wah langsung saya, wah ini tanah tak usir setannya dulu. Saya doa pengusiran setan tak usir keluar, dalam itu setan keluar. Begitu setannya keluar, sekarang mikir rampoknya. Karena setiap malam itu ada kerampokan, begal banyak di situ. Orang tidak berani beli tanah di situ. Ya udah saya beli 300.000, 200.000, 100.000 tak beli semua. Uang dari pabrik saya jual itu. Dan apa yang terjadi? Setelah itu tak bikin kandang ayam. Jadi nanti kalau ada yang ngerampok, petok ayam lah. Wah, kandang ayam, udah sudah bikin dah. Berapa tahun kemudian, saya duduk gini, wadah, datang traktor, datang bulldozer, datang alat-alat berat, datang semua di daerah tanah situ. Nggak taunya apa, tanah yang Tuhan tunjukkan ke saya itu pintu tol. Jadi jaraknya itu dari pintu tol itu 500 meter, 200 meter, 300 meter, sekitar pintu tol semua. Itu tanah dari harga 200.000 jadi 3 juta. Sampai dari itu jadi 6 juta, dari banyak banget, lipat-lipat. Waduh saya nyesal juga, kenapa enggak beli sebanyak-banyaknya ya. Saya hanya beli 30 tempat aja, wah langsung. Nah, setelah itu saya lihat, saya bikin Alfamart, franchise Alfamart. Saya bikin bisnis ini, plok jadi semua. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, ingat itu kunci mengaktifkan karunia. Bukan hanya menyertai engkau dalam pelayanan, tapi juga memberi engkau masa depan. Mengubah nasibmu. Segala sesuatu yang mustahil terjadi. Dan kuasa itu pula, Roh Kudus pula, yang membimbing kita untuk menyelamatkan kita dari segala kecelakaan. Suatu kali istri saya melahirkan. Waktu itu dia minta sama saya, Papi kita ke Jogja. Karena istri saya kan keluarga di Jogja semua. Setelah lahir, anak saya pertama perempuan, baru lahir itu dah. Tuhan bicara sama saya, Daud,
ada apa Tuhan? Keluar dari kota ini. Hah? Waduh, alasannya apa Tuhan? Keluar. Kapan aku harus keluar Tuhan? Hari ini juga. Aduh, ini jelasin istri ini paling susah adalah. Kalau enggak ada alasan, pasti gini-gini adalah. Gini-gini adalah. Kita ngomong A, dia ngomong Z udah adalah. Nggak ada alasan lagi. Anak barulah lahir. Langsung. Ngomong sama istri saya. Kami, ada apa? Kita pindah malam ini juga. Huh? Ada apa? Oke pindah. Pindah kemana? Pulang ke Solo. Lah barang-barang ini gimana? Saya semua. Tak lihat barang, banyak banget ya. Waduh, banyak banget. Siapa yang ngangkat ini? Langsung saya telepon kawan saya dari Solo, Pak Andri. Pak Andri, malam ini juga saya harus pindah. Saya minta sopir sama mobil. Oke. Ya dibantu. Itu saya ngomel-ngomel. Sampai telinga saya. Ini mas bayi. Waduh. Udah. Mobil. Mobil CR-V. Makanya mobil itu enggak saya jual, walaupun udah umurnya udah dari mobil tahun 2002 adalah. Punya kenangan adalah. Mobil. Di situ piring, panci, erok-erok, semua di mobil. Jadi kalau naik mobil, Pak kelundang. Wah, istrinya tambah. Di mobil tambah gini dia. Karena apa? Tenang. Kebelegong. Karena apa? Dia gini karena apa? Piring-piringnya itu loh. Mak kelundang itu di mobil loh. Waduh. Apa yang terjadi? Udah sampai Solo. Tak rapiin semua. Karena dia ngomel, saya sendiri ngerapiin. Tiba-tiba waktu ngerapiin, Tuhan bicara lagi. Beli bahan makanan sebanyak-banyaknya, simpan. Ada apa toh Tuhan? Wis lakukan aja lah. Lakukan aja lah. Beli buah apa semua, tak pikir, oh areng. Loh, tapi ini areng itu apa? Nanti mami susah kompor atau minyak, tinggal kipas-kipas. Saya beli areng, daging, semua. Setelah selesai, saya doa lagi. Tuhan bicara, setelah engkau keluar dari kota itu, malam ini juga, aku akan menginjakkan kakiku di Jogja, laut bergelora. Ada apa ini? Kaget saya. Malam itu juga, gempa bumi. Tempat yang ditinggali istri saya, sama saya, dekat situ, hancur. Nah, keluarga istri saya dari Jogja lari ke Solo. Wah, lari ke Solo. Karena apa? Cari bahan makanan enggak ada. Rebutan semua. Keluarga istri saya datang, sampai rumah, kok ada beras, ada Indomie, ada areng lagi. Banyak ini nih. Nah, loh kok bisa siap banget gitu gimana? Saya disuruh Tuhan untuk nyiapin semuanya. Ngomong gini, kalau Tuhan ngomong harusnya ngomong ke kita. Saya ngomong sama mertua, bukannya saya tidak mau ngomong. Tuhan tuh bicara sama saya, keluar dari kota ini, tapi tidak dijelaskan mau gempa. Jadi mau jelasin ke kalian juga bingung. Makanya saya keluar dulu. Langsung, oh gitu ya. Nah, di situ saya lihat, kalau kita bersama Tuhan ada Roh Kudus, kita diluputkan dari yang jahat, luput dari kecelakaan, luput dari musibah. Jadi ingat, kuasa itu bisa mengubah nasib seseorang. Kuasa itu menyertai dalam pelayanan, membuat segala sesuatu yang mustahil menjadi tiada mustahil. Dan kuasa itu pula yang bisa memberikan masa depan hidup kita yang pasti. Amin. Amin. Bukan moga-moga. Maka saudara harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Waktu saya pelayanan ke daerah-daerah, saya masih ingat tuh satu kali Tuhan bicara sama saya,
pergi ke Kalimantan. Di mana Tuhan? Itu waktu sekolah Alkitab tuh. Engkau akan kulatih berperang. Waduh. Di mana nih? Waduh. Waktu itu rektor panggil semua. Siapa, itu waktu sekolah Alkitab, siapa yang merasa dipanggil Tuhan melayani di Sumatera, angkat tangan. Lampung, angkat tangan. Jakarta, angkat tangan. Madura, angkat tangan. Kita berharap dapat sponsor, betul? Langsung rektor ngomong, kalian percaya Tuhan panggil kalian ke sana? Percaya. Ya udah, berangkat sendiri. Lah uangnya gimana? Kan Tuhan yang ngutus. Ya modalnya dengan iman itu. Saya berangkat. Naik waktu itu saya naik mobil, setelah itu naik kapal Binaya. Binaya nerobos sampai ke Pontianak sampai Singkawang sampai Sanggoledo masuk lagi sampai Bengkayang, masuk lagi Sinapit Sedane, tempat pedalaman yang rumahnya masih di pohon-pohon, telinganya gini-gini, gitu. Dan apa yang terjadi? Saya masih ingat itu. Di tempat itu ada gereja. Saya yang khotbah, saya yang ngedain kantong kolektor, saya yang pimpin pujian. Dan jemaatnya saya dan pemandunya. Kosong itu gereja. Jadi kolektornya berapa tahu? Kenapa? Ya 2 orang aja. Dan apa yang terjadi? Waktu saya ke situ ada mandau terbang. Di sana itu kalau ada bila mangkok merah berjalan, itu perang. Dan yang berkuasa di sana itu kepala suku, kepala adat. Kalau udah gini langsung perang. Dan di sana waktu itu saya dikasih tahu ada kanibal, orang makan orang. Penggal kepala. Itu zaman itu. Jalan robos hutan, 1 malam itu jalan kaki. Tiba-tiba ada mandau terbang. Teng! Terbang itu. Langsung saya doa, dalam nama Yesus, jatuh mandaunya. Datang anak muda, gimana ilmu daya? Wah itu mainan saya sejak SD. Karena waktu saya SD dulu mainan itu keris sama pedang gini-gini, langsung jalan gini. Wah dilaporkan ke kepala sukunya sama kepala adatnya. Malamnya lagi dikirim lagi, guci-guci terbang, teng. Langsung saya doa, dalam nama Yesus, jatuh semua. Begitu jatuh semua, anak muda ini datang lagi. Gimana ilmu daya? Itu mainan saya sejak SMP. Wah marah itu kepala suku kepala adat. Hari Minggu kebaktian, penuh darah. Bawa mando gini semua darah. Wah, mando darah. Di hutan tuh darah, tengah hutan. Dan di sana enggak ada polisi. Polisi enggak ada, polsek aja enggak ada, polisi enggak ada. Polisi kehutanan aja enggak ada. Pedalaman bener darah. Mando gini. Dan saya masih ingat zaman itu ikan arwana itu digoreng. Ikan arwana itu digorengin zaman itu udah digoreng. Jadi ikan asin gitu udah ikan arwana itu. Waktu zaman itu waktu saya diutus ke sana. Ini pakai mando gini. Kepala adat, kepala sukunya nemuin saya. Dia tatap saya tatap dia, tatap-tatapan gini. Nah, adu ilmu kan seperti itu. Kalau tunduk itu artinya kalah. Jadi makanya kalau kita bicara sama orang, jangan nunduk. Tatap. Tapi jangan gini juga. Biasa aja. Makanya saya ini selalu mata itu gini. Tatap-tatapan. Dia tatap saya tatap dia. Tatap-tatapan. Saya doa dalam nama Yesus. Langsung kepala suku, kepala adat ambruk. Ambruk di depan saya di gereja. Langsung itu. Orang-orang Dayak di pedalaman gini, kita ikut pendeta sakti. Apa yang terjadi? Hari itu juga gereja itu langsung penuh. Saya ke pedalaman, banyak bertobat, kampung-kampung demi kampung. Dan apa yang terjadi? Di situ saya lihat, kalau kuasa itu bekerja, siapapun tidak bisa melawan. Roh Kudus. Amin. Nah, ingat saudara, ada kuasa. Jadi mulai hari ini, pertama, engkau harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus. Dengan tanda-tanda mula-mula bahasa roh. Dan kalau sudah engkau mengalami baptisan Roh Kudus,
harus diaktifkan setiap hari. Kenapa diaktifkan? Ingat, supaya kuasa itu tambah hari, tambah besar dalam hidup saudara. Berkobar dalam hidup kita. Amin. Amin. Jadi ingat, penting dalam hidup kita ini ada kuasa. Sebelum saya akhiri, ada kisah nyata. Saudara. Waktu saya bertobat awal-awal, saya diminta KKR ada di Surabaya. Di Tunjungan Plaza, saya masih ingat. Di lantai bawah digunakan nuansa supranatural dukun-dukun praktek. Di lantai atas kami gunakan KKR pelepasan. Di lantai bawah, lantai atas. Dan waktu itu temanya ngeri, Mama Panitia, mantan dukun santet. Boleh coba, gitu dah. Dikasih itu dah. Sama panitianya, kacau itu dah. Boleh coba, gitu dah. Nah, orang-orang yang di lantai bawah, dukun-dukun sama pasiennya, dikira di lantai atas itu demonstrasi ilmu santet. Dari bawah, nyasar semua, masuk lantai atas. Saudara. Itu kejadian, saudara. Dan apa yang terjadi? Itu di TP, Tunjungan Plaza, tahun 99, tidak bisa saya lupa itu. Saudara. Awal-awal saya pelayanan, awal saya bertobat. Tuh. Dan apa yang terjadi? Ini tempat KKR, depan itu jual beli jimat. Di tempat KKR itu ada yang bawa keris, bawa tombak, gini dah. Lah dukunnya nyasar semua masuk situ dah. Nah, pembicaranya ada 3. Saya pembicara yang paling muda. Satu lagi pendeta yang senior. Dia ngomong saya, Daud, saya belum pengalaman waktu itu. Kami ini senior, Anda ini junior. Karena Anda junior, kami memberi kesempatan. Anda khotbah hari pertama. Saya enggak tahu di belakang itu dukun semua. Adalah. Baik, haleluya. Saya lihat ke belakang, ya ampun. Ada yang pakai kupluk, keris, tombak, sana jual beli jimat. Aduh, saya naik ke mimbar, saya berdoa, Tuhan, waktu dulu aku nyantet Gilbert seorang diri. Apa setelah saya bertobat mati rame-rame disantet orang? Waduh. Wah ini berat banget. Aduh. Saya doa. Dan Tuhan bicara sama saya. Daud, ada apa Tuhan? Katakan. Siapa yang punya ilmu santet, keluarkan semua. Siapa yang punya jimat, keluarkan semua. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini suaramu atau bukan ini? Ini kalau bukan mati bener ya. Tuhan ngomong, katakan. Alkitab taruh gini, saya doa, Tuhan, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Sediakan aku rumah yang terbaik. Saya pecem mata. Pecem mata enggak? Siapa yang punya ilmu santet, keluarkan semua. Yang punya ilmu gaib, keluarkan semua. Tapi pecem mata. Tiba-tiba saya lihat ada angin, peng, 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 kencang sekali, tiupan. Bet, 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 bet. Saya buka mata. Jadi saya khotbah tutup mata. Akhirnya ada angin-angin itu, saya buka mata. Saya lihat tiang awan, tiang api. Itu paku-paku jarum-jarum berterbangan. Beng, 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 beng. Langsung di sekeliling di mimbar itu, saudara, itu paku jarum banyak banget, saudara. Dan hari itu yang bertobat 400 orang. Langsung. Dan apa yang terjadi? Hari yang kedua, pendeta yang senior ngomong, sudah aman, saya yang khotbah. Saya kasih tahu. Jadi ingat, dipenuhi Roh Kudus itu penting. Amin. Sekali lagi boleh Bu? Ya. Saya pernah waktu perang Dayak Madura Sampit. Ini kejadian ini. Perang Dayak Madura. Itu kepala Madura dipenggali, peng, peng, peng. Hatinya dimakan, jantungnya. Itu disampit itu, mando terbang. Waktu itu saya sama kawan saya
di Banjarmasin waktu itu. Sekarang dia jadi Dirreskrim, Dirreserse khusus Polda Jawa Barat. Namanya Klimen Dwi Karyanto. Itu polisi, kawan saya, waktu itu dia masih pangkatnya mayor. Klimen, kamu dampingi saya ya. Kemana? Ke Sampit. Nggak keliru Pak Daud. Sana baru bunuh-bunuhan. Saya di Banjarmasin. Sana baru bunuh-bunuhan Pak Daud. Udah tenang aja men. Kalau mati ingat ke surga. Iya, tapi saya punya istri anak Pak. Pak Daud kan belum, saya masih bujang waktu itu. Saya belum menikah. Kalau Pak Daud mati tidak ada istri anak, tidak ada beban. Saya ada istri anak Pak Daud. Si Klimen mayor waktu itu. Sekarang dia jadi kolonel, kombes. Ada di Polda Jabar. Klimen Dwi Karyanto. Di reserse dia. Setelah itu ditinggal ya. Pak Daud mau ke Sampit sendiri ya, saya kesini aja. Bunuh-bunuhan tuh orang sana. Nah, khotbah dulu ke Pangkalan Bun dulu. Nah, dari Sampit, Pangkalan Bun. Nah, Pansus Dayak, yang mau nyerang orang Madura di Pangkalan Bun. Dipimpin nih, itu kan ada Panglima Burung, Panglima Angin, Panglima Angsa. Wah. Perang tuh dah sana, bunuh-bunuhan di Sampit. Nah, waktu ada di Pangkalan Bun, KKR, doa pelepasan. Nah, waktu KKR dah, ditulis mantan dukun santet gitu dah. Yang ngejar orang Madura ini ikut KKR dah. Ikut KKR, Mbah Mado-Mado itu di KKR. Habis bunuhin orang-orang Madura dah. Nah, ketua panitia dikira ketua panitianya itu saya. Baru ngomong-ngomong gini, di mimbar disantet sama orang Dayak. Yang kepalanya Pansus Dayak itu, saudara. Santet, shut, jatuh, saudara. Jatuh langsung ketua panitia. Wah, ini belum khotbah, udah ketua panitia jadi korban bencana alam. Saudara. Langsung ambruk. Langsung Tuhan bicara sama saya. Daud, katakan, yang punya ilmu santet, yang ngirim ketua panitia, suruh ngirim ke kamu. Wah, kayak gini. Tuhan, ini baru perang ini. Perang Dayak Madura. Tapi kamu katakan, perang ilmu, bukan fisik. Bukan badan. Jadi silahkan kirim ilmu kalian, tapi bukan perang fisik. Bukan adu jotos, atau adu pedang. Tapi perang ilmu, perang roh. Wah, saya pas bunuh-bunuhan di depan gimana ini KKR. Ya, khotbah, saya ngomong, itu ketua panitia namanya Daud Tony saya. Sekarang yang ngirim ilmu hitam, ilmu santet ke ketua panitia, kirim ke saya semua. Gitu. Dalam hati saya, aku punya pengalaman di Surabaya, yang ini moga-moga terjadi lagi. Hari yang kedua, bang, wah itu udah, kirim dah, kayak angin dah. 1 jam saya khotbah, dikirimi ilmu hitam semua sama mereka adalah yang orang-orang Dayak ini adalah. Setelah 1 jam, gantian saya dia ngirim saya terus. Saya kan 1 jam selesai khotbah saya ngomong, yang ngirim saya datang ke sini semua. Wah datang Dora, buat mando di ini Dora. Langsung saya ngomong haleluya, brek ambruk semua Dora. Bertobat semua Dora. Ingat. Satu hal, kuasa, saudara. Apa saudara? Jadi ingat, kita harus mencari kuasa Tuhan. Dipenuhi oleh Roh Kudus, dituntut oleh Roh Kudus. Bukan hanya mengubah hidup saudara, tapi juga memberikan masa depan. Yang sesuatu yang mustahil terjadi. Mari kita bangkit berdiri saat ini.